Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa man fihinna la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu, bapak, saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Qiyamul Lail yang insya Allah kita semuanya ini dalam naungan kasih sayang Allah. Semoga rangkaian ibadah yang kita jalani saat ini, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha segala-galanya menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sejenak kita ta'allamal Quran wa 'allamahu sebagai salah satu wujud zikir kita ya. Habis ini nanti kita tunaikan sholat tarawih. Ibu bapak saudaraku yang saya hormati, ketika Ramadan tiba, hamba-hamba yang taat sama Allah itu betul-betul hati dan pikirannya terbuka lebar untuk menerima aneka karunia Allah. Sebab banyak orang yang mengaku muslim itu hati pikirannya meski Ramadan tiba tidak terbuka untuk menerima anugerah kasih sayang Allah, karunia Allah, nikmat Allah. Berupa apa? Berupa hati dan pikiran atau psikologi kita, jiwa kita itu begitu sangat menikmati ketika kita tunaikan rangkaian ibadah, ketika kita tunaikan dan ketika kita ingin mewujudkan ciri-ciri orang muttaqin. Itu Masya Allah luar biasa gitu. Nah, termasuk kita-kita ini yang saat detik ini mewujudkan perasaan hati dan pikiran yang begitu senang untuk kita menerima karunia Allah dalam bentuk menangkap, lalu menerima, lalu meningkatkan kualitas ciri orang muttaqin. Oke. Ciri orang muttaqin itu banyak saudaraku. Kita coba untuk mencermati ciri orang muttaqin di dalam surat Ali Imran ayat 16-17. Karena di sana dijelaskan ada 7 ciri dan itu semua, saya ulangi lagi, kita enjoy banget untuk melakukan di sepanjang siang malam selama bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah walladzina yaquluna rabbana innana amanna. Coba berapa kali, berapa ratus ya hati dan pikiran kita ketika Ramadan tiba siang malam dalam bentuk rangkaian ibadah dijalani. Itu penjelmaan dari ikrar kita, janji kita. Ya, Tuhan kami, aku sungguh beriman padamu. Ya, gitu. Panjenengan tidak akan ada di sini kalau panjenengan betul-betul tidak kualitas imannya. Banyak orang yang muslim itu, gitu, yang tidak sanggup menangkap karunia Allah. Makanya kita syukuri, ibu bapak ya. Kita ini seperti ini termasuk penduduk bumi yang paling dikit. Berdasarkan sebuah laporan survei World Population Review tahun bulan Februari tahun 2023, penduduk dunia itu jumlahnya berapa? 8.5.176.000. 8 miliar. Yang beragama Islam itu hanya 1,8 miliar. Jadi penduduk bumi yang tidak beragama Islam dan tidak bertuhan itu 6.200.000.000 sekian. Coba
yang tidak beragama Islam dan tidak bertuhan. Yang Islam itu Islam statistik ya, itu 1,8 miliar. Itu pun belum Islam sungguhan. Ya. Para ahli mengatakan Islam sungguhan itu nggak ada 10%. Oh, astagfirullahaladzim. Nggak ada 10%. Ada yang mengatakan hanya 5%. Nah, kita ini orang yang paling sedikit. Jadi maklum, nanti penduduk neraka itu lebih banyak daripada penduduk surganya. Lah, orang yang tidak beragama aja berapa? Yang tidak berislam sekian itu. Dan itu terus gitu. Oleh karena itu, ya, mumpung Ramadan tiba gini ya, Allah kunci pintu neraka, Allah buka pintu surga. Allah mudahkan hati pikiran kita untuk selalu secara tidak langsung mengatakan alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu gitu. Dan itu pasti gitu. Lalu yang kedua, setelah alladzina yaquluna rabbana innana amana, lalu faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sepanjang siang dan malam ketika Ramadan tiba, kita itu rasanya bibir kita, hati kita berdoa, Rabbi, Tuhan kami, maafkan segala khilaf kami, dosa kami, jauhkan kami dari siksa adab-Mu. Itu begitu cair kita kita lantunkan ya, begitu natural alami kita ucapkan, sebuah kenikmatan yang ternilai. Ibu bapak saudaraku, orang baik itu adalah orang yang selalu memohon ampun sama Allah. Betul. Itu ciri orang muhsinin, itu ciri orang muttaqin. Gitu. Karena apa? Tidak ada orang yang sempurna dalam hidup, tidak ada orang yang tidak pernah khilaf. Dan Allah sangat cinta terhadap orang yang suka mohon ampun. Betul. Luar biasa, gitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin saksikan orang muslim yang begitu sering berdoa gitu ya, siang malam, ya saksikan ketika Ramadan tiba. Mereka itu ke masjid itu nggak mau cepat pulang gitu, nggak mau cepat pulang. Dia setia mendengarkan kajian. Di tengah kajian hatinya selalu berzikir, hatinya selalu berzikir, telinganya selalu dia pasang mendengarkan, matanya nggak ngantuk gitu. Nah, jadi selalu ingin dekat Allah. Oke. Itu kenikmatan yang tak ternilai. Dan ini 1 bulan akan kita bangunkan hati pikiran kita, Bunda Bapak ya, supaya kita merasakan betapa enjoynya hidup ini ketika kita selalu mengakui kualitas iman kita bebas syirik, lalu kita selalu berdoa mohon ampun, mohon terhindar dari azabnya. Oke. Nah, sekarang yang ayat ke-17 itu ada 5 itu ya. Satu adalah as-sabirina. Jadi orang muttaqin itu orang yang selalu berjuang hidupnya untuk membangun kualitas sikap mental sabar. Coba kita rasakan Bapak Ibu, ketika Ramadan tiba itu rasanya kita itu nggak mau tengkar, itu nggak mau gitu. Kalau ada penyakit itu dinikmati gitu dengan selalu zikir sama Allah. Jadi sabar banget ketika ada ucapan negatif orang lain mau bicara yang tidak baik, tidak mau ngerumpi gitu, tidak mau membalas gitu. Ya, gitu. Kemudian mengendalikan nafsunya luar biasa. Sabar mengendalikan nafsu. Lalu puncak sabar itu istiqomah gitu. Istiqomah 5 waktu ke masjid, istiqomah membaca Al-Quran gitu. Masya Allah. Jadi sebuah kenikmatan gitu. Dan innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang sabar gitu. Jiwa muraqabah kita itu tinggi banget. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu perasaan, keyakinan bahwa Allah itu selalu membersamai kita dalam situasi kondisi apapun.
Wa huwa ma'akum ainama kuntum dalam surat Al-Hadid ayat 4. Dia Allah akan selalu menyertai kamu dimanapun kamu berada. Jadi muraqabah itu perasaan jiwa yang selalu yakin bahwa Allah selalu menyertai aku dalam kondisi apapun dan dimanapun, sehingga begitu dekat sama Allah, sehingga begitu taat sama Allah. Nah, gitu. Ciri yang ketiga itu qanitin. Nah, sebelum qanitin adalah shodikin, as-sabirina was-shodikin. Coba, shodikin itu jujur. Udah Bapak, kalau sampeyan ingin mengetahui diri panjenengan itu sangat jujur, itu ya ketika Ramadan ini. Gitu. Nah, ketika bulan Ramadan ada orang tidak jujur, curang, itu Masya Allah, itu dilaknat oleh Allah temenan, gitu, masuk neraka temenan itu. Lah Ramadan kok curang, Ramadan kok tidak jujur, dusta, hanya demi kursi, hanya demi kekuasaan. Oh Masya Allah, orang seperti itu kal an'am balhum adl, seperti binatang itu, bahkan lebih hina dari binatang. Kalau merujuk pada surat Al-Zariyat ayat 10-11 itu ya ampun gitu. Orang yang curang tidak jujur itu ya, itu Allah laknat gitu. Ada sebuah artikel ilmiah itu ngomong, meneliti ya. Lawan dari jujur itu kan dusta. Nah, dusta. Ayat Al-Qur'an itu menyebut tentang dusta itu berapa gitu? 277 ayat. Masya Allah. Banyak sekali gitu. Oke, itu kalau dikupas itu ya iso sak semester dhewe itu. Nah, baik. Jadi Bunda, Bapak, ciri orang muttaqin itu mesti memegang teguh kejujuran, gitu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya jujur itu empunya semua kebajikan hidup. Nah gitu. Dan kebajikan itu mesti itu mengantarkan ke surga. Tapi kebalikannya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta, curang itu adalah empunya semua kejahatan hidup. Jadi semua kejahatan hidup itu sumbernya adalah tidak jujur, curang gitu. Makanya di ayat 17 ini surat Al-Imran ini Allah meletakkan ciri kedua orang muttaqin. Nah, Ramadan ini mendidik kita untuk jujur. Siapa yang tahu kita puasa? Enggak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah. Gitu. Oke, yang ketiga atau yang kelima itu adalah qanitina wal qanitin, taat gitu. Ketaatan tanpa reservanya kepada Allah dan Rasul. Mas, sampai kita ini ya saat ini taatnya pada Allah untuk sholat jamaah itu loh, kalau Ramadan gitu mestinya tidak boleh Bunda Bapak ya, mestinya nggak boleh. Panjenengan nanti Syawal dan seterusnya itu mestinya Isya ya seperti ini mestinya itu namanya taat musiman kalau rame Ramadan saja. Tapi yang pasti ya, Allah membuka ghirah semangat kita, batin pikiran kita untuk begitu taat sama Allah, begitu taat sama Allah. Oke, yang kurang 2 menit, kurang 2 menit, kan maksimal 10 menit. Nah, yang keenam itu wal mufikin. Masya Allah, wal mufikin itu semangat ghirah filantropi. Filantropi itu apa? Kedermawanan. Kalau Ramadan tiba itu, ya Allah, umat muslim yang taat itu seperti mau menumpahkan hartanya untuk sedekah zakat gitu. Jiwa ingin menolongnya itu tinggi banget gitu. Ya, jiwa tidak ingin melukai hati orang lain itu kuat banget itu. Jadi dia akan siap sedekah jiwa raga, dia akan siap sedekah harta dan jiwanya. Itu ketika Ramadan gitu. Nah, mestinya Bunda Bapak ya, kalau kita melihat hadis sahih, man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Barang siapa yang suka menolong, meringankan orang lain, menyenangkan orang lain, Allah akan menolong dia menyelesaikan semua problem hidupnya di dunia, dan Allah akan menolong dia menyelesaikan problem hidupnya di akhirat. Mestinya sepanjang usia hidup ini, hidup harus bermanfaat sama orang lain. Iman kita itu nggak ada artinya di mata Allah kalau kita itu tidak bermanfaat sama orang lain. Betul itu. Tidak ada artinya gitu. Takwa kita itu nggak ada artinya kalau kita itu melukai hati orang lain, tidak memanfaatkan orang lain. Jadi bukti iman yang sesungguhnya, bukti takwa yang sesungguhnya, kalau kehadiran kita di tengah orang lain tuh orang lain senang, bahagia. Orang tambah ngorupsi, orang tambah menderitakan. Waduh, itu lebih iblis daripada iblis. Nah itu oke, yang terakhir itu wal mustaghfirina bil ashar, bangun sebelum subuh. Kita kalau Ramadan itu kan selalu bangun sebelum subuh gitu. Nah kita nanti moga-moga bangun sebelum subuh itu abadi gitu loh ya, abadi sepanjang usia hidup kita. Karena Allah tuh ngomong dalam surah Al-Furqan itu, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Aku sangat mencintai engkau hai hambaku kalau kamu itu suka bangun sebelum subuh, atau kau habiskan malam demi malam untuk sujud dan berdiri padaku. Itu artinya tunaikan ibadah sholat. Ya coba Ramadan ini qiyamul lailnya orang muslim kan luar biasa gitu. Nah, gitu. Kalau ndak Ramadan isya kebos suwe kayak sudah cedet gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, moga-moga ini nanti dihafalnya ya. Ali Imran ayat 16 17 gitu. Indah, yang indah itu dari 14 15 16 17. Terima kasih pas 10 menit. Moga-moga Allah meridhoi apa yang kita lakukan saat ini ya. Moga-moga Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin pada kita gitu. Setiap jejak langkah hidup kita, jejak langkah yang penuh nuansa kasih sayang dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.